Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludriani, NIM 17024055125 dari kelas Agribisnis 7B, program studi Agribisnis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah saya dapat membuat makalah presentasi ini. Saya dapat membuat presentasi ini dengan tujuan memenuhi tugas UTS. Adapun pembahasan yang pertama yaitu berpikir sistem untuk mengatasi peningkatan kompleksitas. Kemudian apa sih itu berpikir sistem? Berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami fenomena dengan tidak hanya memahami dari satu sudut pandang atau dua sudut pandang. Yang artinya di sini orang-orang yang berpikir sistem adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas, yang tidak mengambil keputusan hanya dari satu sudut pandang atau hanya dari dua sudut pandang saja. Mereka mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang. Yang kemudian kompleksitas. Apa sih itu kompleksitas? Kompleksitas adalah suatu indikator atau hubungan di dalam suatu proyek, program, portofolio yang memengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Artinya dalam kompleksitas itu dibutuhkan keahlian tertentu untuk mengelola apa yang ada dalam permasalahan-permasalahan apa yang ada. Jadi ada indikator-indikator tertentu yang dibutuhkan untuk mengelola permasalahan yang ada di dalam kompleksitas ini. Kemudian yang ketiga itu konektivitas. Jadi konektivitas merupakan suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Jadi mereka saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, tidak secara terkhusus atau dipetak-petakkan. Mereka ini seperti rantai yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi ketika salah satu rantainya itu terputus atau rusak, jadi mereka tidak bisa berkesinambungan lagi. Kemudian untuk mengatasi peningkatan kompleksitas itu ada 3 pembahasannya. Yang pertama, kompleksitas meningkat akibat adanya koneksi. Yang kedua, konektivitas mengubah fokus kepada proses dan struktur. Yang artinya ketika kita memiliki koneksi, itu akan mengubah fokus kepada proses dan struktur yang kita sudah bangun sebelumnya. Artinya akan ada masukan-masukan yang diberikan oleh konektivitas ini. Kemudian dibutuhkan pola berpikir yang sesuai dengan peningkatan kompleksitas, yang artinya dibutuhkan pemikiran yang mendalam untuk sampai pada kompleksitas ini. Kemudian
Kemudian dari makalah yang kedua, adapun pembahasannya yaitu berpikir sistem dari pola berpikir lain. Berpikir sistem dari pola berpikir lain. Kemudian adapun poin pembahasannya ada 3. Yang pertama, berpikir sistem. Yang kedua, pola pikir dan dampaknya. Yang ketiga, berpikir sistem dari pola berpikir lain. Kemudian pembahasannya, apa sih itu berpikir sistem? Berpikir sistem sudah kita bahas tadi di pembahasan awal, adalah suatu proses untuk memahami dengan tidak hanya fokus pada satu sumber pemecahan masalah, melainkan membutuhkan beberapa sumber pemecahan masalah yang tadi. Kemudian pola pikir. Apa sih itu pola pikir? Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh emosi atau mentality, pendidikan, dan pengalaman. Kenapa di sini dalam membutuhkan emosi, pendidikan, dan pengalaman? Pendidikan dan pengalaman seseorang itu akan mempengaruhi emosinya dalam mengambil keputusan. Jadi orang-orang yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang tinggi dan mengimplementasikan pendidikannya, maka itu akan mempengaruhi emosinya dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Kemudian dampak-dampak dari pola pikir. Dampak positifnya yaitu menghindari dari bahaya. Kemudian yang kedua, mengurangi distraksi. Yang ketiga, dampak negatifnya, yang pertama yaitu generalisasi. Yang kedua, konstruksi. Yang ketiga, eliminasi. Dan yang keempat, pembobotan. Pembahasan selanjutnya, berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Jadi ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, berpikir logis. Logis atau logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Itu menurut pendapat Poes Poprodiojo. Itu menurut Poes Poprodjo pada tahun 2011. Menurut Poes Poprodjo pada tahun 2011. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan jantung dari pendidikan modern, sebuah proses untuk melakukan konseptualisasi, analisa, atau sintesa dari informasi yang didapat dari berbagai sumber sebagai panduan untuk bertindak atau mengambil keputusan. Yang artinya di sini orang-orang yang berpikir sistem itu konseptualis, artinya mereka memiliki konsep yang ditanam dalam pikiran mereka, kemudian mereka akan menganalisa dari informasi tersebut untuk kemudian mengambil keputusan apa yang nantinya akan diambil. Yang pastinya orang-orang yang berpikir kritis ini memiliki pemikiran secara mendalam. Kemudian berpikir holistik. Berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Artinya orang-orang yang berpikir holistik ini
pemikirannya itu secara universal. Ketika mereka mengambil keputusan, keputusan mereka itu dipengaruhi oleh keputusan mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang universal. Artinya mereka memikirkan segala sesuatunya dari segala aspek. Mereka memikirkan dari segala aspek, apakah aspek A baik yang akan dimasukkan nanti ke dalam keputusannya. Jadi dalam mengambil keputusan mereka itu melihat secara keseluruhan. Kemudian lanjut kelompok lanjut pembahasan selanjutnya. Manajemen berbasis sistem. Adapun pembahasannya, yang pertama tujuan berpikir sistem, unsur-unsur berpikir sistem, kemudian konsep sistem dalam manajemen. Yang pertama, tujuan berpikir sistem adalah untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan merekayasa manajemen. Dengan demikian, pemikiran sistem dapat menempati posisi penting dalam pengembangan disiplin ilmu. Kemudian, model berpikir sistem. Yang pertama, tingkat peristiwa. Yang kedua, tingkat pola. Yang ketiga, tingkat struktur. Yang keempat, level model mental. Kemudian unsur-unsur dalam berpikir sistem. Yang pertama, mengakui interkoneksi. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami umpan balik. Yang ketiga, memahami struktur. Yang keempat, membedakan jenis stok, aliran, variabel. Yang kelima, mengidentifikasi dan memahami hubungan non-linear. Yang keenam, memahami perilaku dinamis. Yang ketujuh, mengurangi kompleksitas dengan sistem pemodelan secara konseptual. Yang kedelapan, memahami sistem skala yang berbeda. Kemudian konsep sistem dalam manajemen ada 3. Yang pertama, menggunakan pendekatan deskriptif. Yang kedua, menggunakan pendekatan perspektif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan perspektif dan deskriptif. Itulah tadi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.